Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Dan akhirnya setelah terakhir kemarin kita first impression, ini bisa first impression lagi. Bisa lagi, ya. Bisa mengejar agenda yang kita pengen kan. Iya. Ini salah satu film, kalau gue sih jujur sangat penasaran, gak tau kalau Gigi. Sama sih sebenarnya. Jadi kita baru aja nonton The Bike Riders. The Bike Riders. Nah, langsung aja deh. Jadi latar belakang sebelum ke plot deh, Gi. Latar belakangnya dulu deh. Ini dari filmnya dari mana, sutradara kayak gitu-gitu. Sebenarnya ini dari katanya sih dari buku The Bike Riders. Berarti based on books gitu ya? Based on books, mungkin bisa dibilang memoir lah kali ya, semi dokumenter gitu. Itu tentang kisah pengendara motor di daerah Midwest Amerika ya. Kalau di sini diambil daerah Chicago gitu. Seorang jurnalis atau wartawan meliput mereka selama ini parodinya dari tahun 65 sampai 73. Jadi kurang lebih 8 tahun. Gimana dinamikanya sosialnya, dinamika dari anggota cuma coba 12 kan, tiba-tiba jadi gede gitu. Nah, di sini sebenarnya teh sutradaranya kalau teman-teman tahu yang pernah bikin Tax Shelter namanya Jeff Nichols, di sini tuh pemerannya yang keren-keren semua sih. Jadi yang salah satunya bikin penasaran gara-gara pemerannya itu gitu. Selain kita udah tahu lah jadi Comer, aktris Inggris yang lagi naik daun. Sekarang ditambah Austin Butler yang si Elvis yang barusan kemarin juga main di film Dune Part 2 jadi Fate Rauta Harkonnen. Nah, karismanya makin naik jadinya. Makin naik gitu kan, ditambah aktor kawakan lah si Tom Hardy gitu kan. Nah, jadi di sini tuh senternya sebenarnya dari 3 sudut pandang dari 3 orang itu gitu. Dari si Jodie Comer sebagai si Katie, terus si Austin Butler sebagai si Benny, sama si Tom Hardy sebagai Johnny. Intinya mah selama 8 tahun itu gimana sih naik turunnya sebuah klub motor lah. Di circle di sini dibilang ya. Klub motor namanya itu Vandals gitu. Vandals Chicago ya. Chicago kan. Di sini memang yang penasaran gue tadi awalnya ini teh memang real klub atau dibikin fiktif. Cuman kayaknya dibikin fiktif kayaknya. Mungkin cuman memang tapi based on event di Chicago sana gitu. Karena memang nah ini kita udah mulai masuk ke plot ya. Jadi memang ini menggambarkan kehidupan klub motor lah gitu ya. Kalau mungkin kalau teman-teman lihat di pertengah di awal sampai mungkin ke 3/4 ini masih bisa disebut klub lah ya. Klub motor. Jadi orang-orang yang senang bermotor dari balapan lalu bikin perkumpulan satu ya komunitas lah gitu. Intinya mah ketemu cuma mau ngomongin motor aja lah awalnya udah gitu. Ya itu teman-teman ini mungkin teman-teman gue yang nonton atau mungkin yang anak motor pasti ngerti banget lah. Ya kena banget lah bagian gitu. Karena memang kan kulturnya dari sana. Itu memang. Udah kayak OG-nya lah gitu. OG-nya dan memang menggambarkan bahwa ya pengen ngomongin motor aja gitu. Iya, naik motor, senang ngebengkel gitu dan di sini digambarkan awalnya yang kecil. Berkomunitas, bersenang-senang, ya emang tolol-tololan aja. Itu anak muda dan itu dari si Johnny dan si Benny ini. Cuman ternyata di perjalanan itu dinamikanya tuh semakin kompleks betul. Karena satu sisi Johnny punya kehidupan pribadi, Benny punya kehidupan pribadi. Nah, di situ juga masalah kayak kita diajarin kayak masalah loyalitas, kesetiakawanan, terus gimana sih cara menghadapi orang gitu, dimana sih walaupun akhirnya si Johnny itu kalau bahasa orang tuh dia memulai tapi pas udah makin gede tuh dia udah nggak bisa ngontrol lagi. Iya gitu. itu akhirnya berangsur-angsur jadi anarkis. Nah itu yang udah akhirnya makin konfliknya makin mengerucut gitu jadinya. Yang cuman di sana senang-senang hobi-hobi doang yang tidak berbahaya lah gitu kan. Akhirnya jadi mungkin ada faktor kekerasan dan sebagainya. Jadi akhirnya ada tuh stigma negatif di situ tuh. Di sini tuh istilahnya bisa dibilang saya penonton awam mungkin kurang ngerti skena permotoran ya. Jadi kayak akhirnya kalau nanti akhirnya jadi konotasi negatif makanya akhirnya tersebutlah namanya geng gitu kan. Dari sini tuh kita ngelihat namanya apa ya? Pergeseran dari makna dari sebuah klub motor jadi geng tuh kelihatan di sini gitu kan. Iya benar. Dengan tidak cara karena mereka ngelakuin atau ini isinya semua itu ada sebab dan akibat gitu semua. Walaupun sebenarnya si Johnny Benny itu mereka tuh punya inherent violence-nya di dalam mereka sebenarnya ada juga ya. Cuman mereka lebih tanda kutip lebih civilized lah, lebih beradab lah. Lebih beradab kan. Makin kesini mungkin sering berjalan waktu kan 8 tahun mungkin ketemu generasi berbeda. Komunitasnya makin besar. Akhirnya udah nggak bisa kontrol. Di sini sih serunya
mungkin semi dokumenter, jadinya akhirnya lucunya nih karakternya diperankan oleh Mike Face. Kalau teman-teman udah nonton West Side Story sama yang Command Challengers tentang tenis, dia tuh jadi si reporternya itu. Oh, itu yang terkenal ya si reporternya. Si Denny namanya. Ini dia tuh datengin Johnny, datengin Benny, datengin Katie. Pengen tahu sudut pandangnya mereka ya. Sudut pandang mereka gimana sih kehidupan bike rider gitu sebenarnya kayak gitu kan. Terus, nah aku suka cara penceritaan Jeff Nichols tuh ada majunya, ada mundurnya, terus pinternya dia ngambil bisa dibilang 3 tahun terakhir kali ya, baru tuh dibabat di akhir gimana sih akhirnya the downfall of Vandals itu teh, jadi sedih gitu. Iya, ke bawah ya. Kita dari awal ya nih mah, tadi itu misalnya dari awal kita berdecak kagum gitu keren, kan, gitu. Keren. Dan mungkin kalau bisa di sini anjay gitu kan, di belakang teh. Oh, sedih juga ya kok gitu. Gini. Nah, itu sih mungkin akhirnya si Jeff Nichols menurut saya pribadi berhasil ngeblend semi dokumenter dengan film drama gitu. Jadi terlepas masalah permotoran juga keren, bagus gitu. Jadi apalagi tiga aktor leadnya megang banget gitu di sini teh. Itu sih kalau di sini bisa mengcapture sisi humanis dan dramanya ya. Dramanya jadinya ya. jadi di tengah-tengah maskulinitas dan deru-deru mesin gitu. Wih, ternyata ada sisi humanis yang nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Anak motor juga orang, bro. Orang iya gitu kan. Jadi di sini tuh aku sukanya gitu sih. Jadi si Jeff Nichols bisa ngeblend pas lah gitu. Dan lucunya sih ya yang orang Amerika sih cuma Austin Butler doang, si Tom Hardy sama Jodie Comer sebenarnya orang Inggris. Tapi mereka bisa pakai aksen Chicago. Bagus banget aja aksennya. Makanya aduh edan gini kataku berarti niat banget riset merekanya kayak gimana. Dan lucunya ini sebenarnya nih, si Dege sering ngangkat dan salah satunya saya suka banget. Ternyata teh mereka bikin klub motor tuh sebenarnya remeh awalnya. Iya. Ini mah enggak mungkin teman-teman bisa jadi referensi lah. Cuman gara-gara si Johnny nonton film Wild One tahun 55 yang dibintangi oleh Marlon Brando. Dan itu emang keren banget kan. Itu kan jadi ikon banget Iya. ya. Karena teh literally secara harafiah teh di Amerika itu film itu mau inspirasi banyak orang gitu kan. Iya. Si Johnny itu yang kayaknya keren juga. Dan ini kenapa satu alasan cara ngomongnya Johnny itu kayak Marlon Brando. Oh, itu emang gitu ya? Emang gitu cara ngomongnya. Iya. Dan kan embodimentnya tuh sampai segitunya. Ditanya gitu. kan, kenapa mau bikin klub motor? Enggak, pengen aja. Gitu kan kayak gitu. Jadi dan berarti kultur pengaruh influence itu gede banget kayak gitu kan. Jadi pintarnya si Jeff Nichols teh mungkin sih ada faktor lain untuk Johnny aslinya bikinnya gimana, cuman karena kita nontonnya sebuah film, sebuah media tontonan gitu, adalah disisipin referensi kultur pop culture-nya di referensi situ. Dan kalau aku sih kalau untuk pas ngebahas motor-motornya mungkin si Dege lebih bisa masuk. Kayaknya kelihatan banget itu memang itu motor keluaran tahun 60, keluaran tahun 70, jadi riset-riset kayak gitunya otentiknya gitu tuh dapat pisan gitu. Iya, jadi secara sinematografi juga setting, properti dan segala macam udahlah nggak bisa diragukan itu udah pola itu mah. Kalau teman-teman yang senang motor udah itu mah orgasm gitu kayak apa gitu, suaranya motornya referensinya keren banget lah. Itu super keren. Dan memang gue awalnya kayak kan gue sangat menanti-nantikan ini ya, pengen nonton gitu. Gue agak takut over ekspektasi, takutnya jelek gitu. Ternyata dengan mengendalikan ekspektasi jadi tidak kecewa, aman gitu. Dan, aman. Oh ya tadi gue sempat mention ke Gigi juga. Dari kemarin tuh gue nonton film banyak yang kepanjangan. Iya kepanjangan. Nah, ini gue kurang panjang. Kalau ini malah kurang panjang. Iya. Wih, udah beres lagi. Itu tuh sedih gitu kita begini akhirnya gitu. Karena aku sih ngerti mungkin keputusan saudaranya nggak mungkin kan 8 tahun momen-momen semuanya di capture gitu kan. Dia ngambil sebuah momen ya dari klimaksnya, anti klimaksnya sampai downfallnya tuh mungkin dirangkum. Nah, padahal ini juga bisa dibilang udah cukup lama sih, tapi kurang lama gitu. Ya mungkin akhirnya karena terasa kurang jadinya kayak lu makan enak terus kurang jadi enak gitu. Jadi craving gitu. Menurut gue sih efeknya jadi nggak jelek-jelek banget ya. Oh oke lah gitu dengan durasi segitu jadinya nggak too much, jadinya nggak over ya, jadi nggak giung gitu. Jadinya pas lah. Kalau bagi dia mungkin kurang, kalau saya sih pas lah. Iya. Karena kalau mau dibawa gimana lagi udah susah gitu kan. Iya benar sih. Ternyata di akhiran gitu cukup lah, indah lah menurut saya. Iya. Dan ini sebagai catatan dan opini gue pribadi sih, karena ternyata memang dari tahun segitu konfliknya mirip-mirip sama konflik-konflik sekarang di skena permotoran. Nggak beda jauh. Ya itu gue nggak mau bahas lebih lanjut, gue takut salah juga. Jadi
Itu mah silakan teman-teman nilai sendiri buat teman-teman yang ada di skena motor. Dan gue juga pengen menyoroti tadi lead aktornya juga Gigo udah bilang emang Paul, tapi supportingnya juga kok bagus juga gitu. Bagus juga ya. Kayak si Wahoo, si Corky, si Kel, dan ini kaget ada Norman Reedus, si Daryl Dixon gitu. Iya. Tapi jadi tolol gitu. Jadi tolol gitu. Wah, kena banget lah ini personanya gitu. Semuanya tuh walaupun cuma muncul-muncul sekelibat atau cameo doang teh, nampol gitu. Ya. Kalau plot sih nggak terlalu istimewa. Ada maju mundur ya. Cuman diramu dengan sangat apik sih. Sangat pas ya, sangat pas bagus. gitu. Maksudnya nggak terlalu gimana banget, tapi pas gitu. Jadi nggak terlalu over dramatize juga. Ya realisminya masih ada lah gitu. Walaupun tetap ya namanya juga film pasti ada yang didramatisir. Cuma ini realismenya masih dapat lah gitu. Masih humanisnya masih kelihatan. Betul. Gue sih itu sih maksudnya kalau secara umum sinematografi bagus walaupun tidak terlalu yang estetik banget. Cuman ini sangat memanjakan kalau orang-orang yang suka motor. Jadi sangat-sangat entertaining buat gue. Walaupun ini sekedar info, film ini sebenarnya rilisnya 2023. Tapi di festival-festival gitu, akhirnya Universal Pictures mau tuh buat di global release baru kejadian 2024. Jadi bisa dibilang walaupun telat 6 bulan masih bisa tayang di bioskop. Sayang juga untuk dilewatkan gitu. Iya, teman-teman bisa coba nonton deh. Karena pas The Room mesinnya gedung edan itu kayak lewat di samping lewat gitu. Aduh edan sih memang itu maksudnya maco banget lah maco ini. gue melihat Gigi juga menikmati, jadi gue bisa menyimpulkan bahwa untuk yang awam pun menikmati walaupun tadi ini mah kejadian pribadi kita. Nipik lah. Ada yang menurut gue agak kurang bijak sih, orang tua sekeluarga bawa anak-anak kayak come on gitu. Padahal hari gini pilih jam yang paling malam. Iya ini teh hari gini masih ada. Ini buat teman-teman, ini maaf agak menyimpang sedikit, tolonglah roda gitu. Lu tahu anak kecil lu bawa nonton Bike Riders, lu harap apa? Lu harap apa? Peppa Pig lu apa gimana? Akhirnya 3/4 kalau film keluar kan emang violence. Memang violence gitu kan. Ya lu klub motor mau ngapain, mau ping-ping balon-balon gimana sih? Nah, itu sih. Oh, sama tadi aku juga baru inget karena kamu nyebut pink, ada Michael Shannon juga nyempil. Di Zod Superman. Oke, oh iya itu benar itu. Dia juga lumayan lah, dia ngasih samanya bisa dibilang teh dia teh jadi bilang tuh orang-orang yang gagal dalam hidup tanda kutip. Akhirnya dengan si klub ini jadi punya hidup. Nah, sudut pandang dari mereka sana itu teh mewakili itu gitu. Ya, dan di sini memang banyak sudut pandang berbagai macam orang ya. Ada yang emang senang motor doang, ada yang senang mekaniknya, ada yang tadi terinspirasi dari Marlon Brando, ada yang kehidupannya tidak terlalu baik, kayak gitu-gitu. Nah, itu macam-macam. Jadi itu juga menggambar sampai sekarang kayak gitu sih. Kalau mau tahu mah gitu. Itu sih paling jadi catatan aja gitu, lumayan lah. Jadi bisa dapat cakrawala baru teman-teman kalau nonton film ini, dan sangat entertaining. Kalau dari gue sih, coba gini kalau lu skor berapa? Kalau gue sih kasih 8 pas. Oh gitu. Ya saya sama dah. Saya juga nggak bisa ngasih lebih rendah jadinya. Bagus, tapi gue nggak ini ngasih 8 rela gue. Jadi ekspektasinya untuk menengah. Iya. Teman-teman bisa coba langsung di bioskop. Ada lagi nggak? Udah cepet. Paling itu sih. Mungkin tempatkan aja. Kamu sepertinya tidak akan lama karena ini tayang hari pertamanya cuma 3 bioskop yang mutar. Oh iya. Ini hari pertama kita nontonnya. Gak mau kena spoiler walaupun sebenarnya nggak ada spoiler karena ini based on book based on true story. Kayak gitu ya. Kalau teman-teman misalnya dukung informasi skena permotoran bisa bisa komen-komen tentang motor, tentang klub-klubnya, kan banyak macam-macam. Atau teman-teman tahu Pandas tuh aslinya klub motor apa di sana? Benar-benar. Soalnya saya ngeliat di kostumnya ada 1% lah, apalah 1%. Emang itu menggambarkan klub motor zaman dulu 1% dari populasi. Iya gitu kan. Sekelas info. Oke, tentunya sekian video review kali ini. Teman-teman bisa nonton, bisa buktikan sendiri. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.